Untuk yang kesekian kalinya, Nadia melaksanakan tugas dengan baik. Pada keesokan harinya, sekolah gempar atas berita terbunuhnya sang pahlawan basket sekolah di rumahnya. Kejadian ini membuat syok semua sahabatnya, terutama para siswi penggemarnya dan tentu saja Natalie. Di antara mereka, siswi itu yang terpukul paling berat bahkan sempat pingsan saat pertama kali mendengar berita tersebut. Di sisi lain, Sami bagaikan di atas angin. Ia gembira, tertawa, terbahak-bahak sambil meremas-remas hati Rama yang diberikan Nadia. Betapa senangnya ia karena musuh yang selama ini membakar hatinya kini telah tiada dan ia sekarang tengah meremukkan organ tubuhnya. Sekarang yang ia inginkan adalah merebut kembali Natalie dan itu membutuhkan waktu yang tepat. Pemuda itu sangat berterima kasih pada Nadia. Mungkin itu adalah permintaan terakhirnya pada gadis itu. Namun tak menutup kemungkinan ia akan menemuinya lagi suatu saat nanti. Gadis itu menanggapinya dingin. Bagaimanapun ia akan tetap berada di belakang gor itu jika Sami membutuhkan. Namun untuk saat ini mereka mengucapkan salam perpisahan. Beberapa hari telah berlalu sejak kematian Rama, tetapi awan duka masih belum berlalu dari hati Natalie. Setiap hari ia semakin murung, pendiam, dan jarang tersenyum. Ia masih terpukul dengan kematian orang yang sangat dicintainya itu. Teman-temannya berusaha menghibur siswi itu, tapi belum juga berhasil. Mereka khawatir Natalie akan kehilangan seluruh keceriaannya. Di saat yang sama, Sami melihat situasi ini sebagai peluang. Pada suatu kesempatan, ia berhasil berduaan dengan Natalie karena tugas sekolah. Tak seperti dirinya yang dulu, kini lebih berani melakukan pendekatan pada Natalie. Segala ucapan-ucapan manis dan motivasi ia luncurkan pada siswi itu sampai berujung pada permintaan untuk menjadi pacarnya. Ternyata semua berjalan melebihi dugaannya. Natalie dengan mudahnya menyetujui permintaan Sami tanpa keberatan sama sekali. Sejak hari itu Natalie dan Sami resmi berpacaran. Ia bahagia karena apa yang diinginkannya sejak dulu akhirnya terwujud. Sekarang yang ia inginkan adalah kebahagiaan siswi itu. Keberadaan pasangan itu disambut reaksi dingin oleh teman-temannya. Tidak seperti saat bersama Rama. Mereka menilai Sami adalah lelaki licik yang memanfaatkan keadaan. Kendati demikian, pemuda itu berusaha untuk mengabaikannya. Statusnya saat ini yang lebih penting. Sementara itu, keadaan sebaliknya justru dialami oleh Natalie. Mendapatkan kekasih baru tidak juga mengembalikan kebahagiaannya. Ia masih murung dan depresi. Sami terus berusaha untuk menghiburnya tetapi tidak juga membuahkan hasil. Bayang-bayang Rama masih belum lepas dari diri siswi itu. Bahkan pemuda itu bisa menilai bahwa senyum yang tersungging di wajahnya adalah palsu. Berpacaran dengan Natalie tidak berjalan sesuai dengan yang Sami harapkan. Setiap harinya membosankan dan depresi. Pemuda itu kehabisan akal untuk membuat hubungan mereka menyenangkan. Siswi itu pun tidak juga menunjukkan tanda-tanda kebahagiaan. Ketika semua harapan tak tersisa, hubungan mereka berakhir lebih cepat dari yang diharapkan. Sami sangat kecewa dan menyesal. Ia pun gelisah, uring-uringan dan mulai menyalahkan diri sendiri. Akibat sikapnya itu, ia semakin kesepian dan depresi. Pada akhirnya, ia kembali berjalan menuju belakang gedung olahraga. Nadia masih di sana, sesuai dengan janjinya bahwa ia akan selalu ada jika pemuda itu membutuhkannya. Hal yang ditanyakan gadis itu saat pertama kali berjumpa setelah sekian lama adalah siapa yang akan dibunuh selanjutnya. Tetapi Sami tidak datang untuk itu. Ia datang karena kesepian dan kegalauan. Pemuda itu hanya menginginkan seseorang menemaninya dan mendengar keluh kesahnya. Nadia yang memiliki kepribadian misterius bersedia mendengar curahan hati Sami yang entah bagaimana berujung pada permintaan pemuda itu untuk menjadi kekasihnya. Nadia sedikit terkejut. Gadis itu mengingatkan resiko yang akan menimpa Sami apabila ia jatuh cinta padanya. Tetapi pemuda itu tampak tidak peduli. Ia mengatakan dirinya lebih baik mati daripada hidup kesepian. Kendati pun dirinya yang membuat peringatan tersebut, gadis itu ternyata menerima permintaan Sami. Persyaratan kedua telah dilanggar pada hari itu. Berpacaran dengan Nadia membuka mata Sami akan sosok sebenarnya dari gadis itu. Jauh berbeda dengan kepribadian dingin dan misterius saat sebelum berhubungan. Nadia menunjukkan sifat ceria, suportif, optimis, dan hangat. Sebuah kepribadian pasangan yang selama ini didambakan oleh Sami. Hampir tak dapat dipercaya bahwa gadis itu adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Pemuda itu menyayangkan kenapa tidak sedari dulu ia berhubungan dengannya. Bersama Nadia, hari-hari Sami menyenangkan. Tak ada lagi kesepian dan depresi. Tak ada lagi rasa cemburu, dendam, dan iri. Gadis itu bagai membersihkan seluruh noda di hati pemuda itu. Bahkan ia tak lagi minder dengan penampilan fisiknya. Karena sekarang telah menjadi bahan perbincangan teman-teman sekolahnya. Sami merasa telah menemukan kebahagiaan sejati dan tak ingin kebahagiaan itu berakhir. Namun sekali lagi, semua tak berjalan sesuai harapannya. Waktu berlalu tanpa terasa hingga tibalah hari terakhir untuk Sami duduk di kelas 2. Hasil ujian akhir semester menunjukkan seluruh siswa di kelasnya memuaskan. Semua naik kelas kecuali Natalie. Ia berada di dasar jurang depresi. Tepat saat hasil ujian diumumkan, siswi itu nyaris tidak naik kelas. Terlebih lagi ia sudah tidak mempunyai pondasi yang kuat untuk tetap
tetap hidup. Natalie tewas gantung diri di hari pembagian rapor. Tak ada seorang siswa pun yang bergembira di hari kenaikan kelas. Awan duka kembali menyelimuti mereka. Sami pun merasakan hal yang sama, namun tidak sedepresi sebelumnya karena ia telah menemukan penyegar hatinya. Nadia yang selalu menghidupkan kembali semangat pemuda itu. Hari itu Sami bergegas meninggalkan sekolah untuk menemui Nadia di tempat biasa mereka bertemu. Namun sesampainya di sana, ia tidak menemukannya. Pemuda itu mencoba menghubungi kekasihnya. Belum sempat ia memutar nomornya, sebuah SMS masuk dan kebetulan dikirim oleh Nadia. Pesan itu berisi permintaan untuk menemuinya di dalam gedung olahraga nanti malam. Sami menjadi penasaran setelah membacanya. Kejutan apa yang akan diberikan olehnya nanti? Sayangnya ia tak bisa mencari tahu sekarang. Tidak mungkin masuk ke dalam di siang hari karena pintunya dikunci. Ia harus bersabar menunggu nanti malam. Selepas maghrib, Sami bergegas kembali ke gedung olahraga. Ia tak sabar untuk segera menemui kekasihnya. Di sana ia mendapati pintu gedung tak terkunci. Nadia pasti sudah di dalam. Tanpa keraguan, pemuda itu masuk ke dalamnya. Suasana di dalam gedung cukup gelap. Lampu pelapon tidak dinyalakan dan penerangannya hanya berasal dari sinar bulan yang masuk melalui jendela atap. Saat Sami memanggil Nadia, suaranya menggema ke seluruh penjuru ruangan dan gadis itu menyambutnya. Nadia berada di tengah lapangan bulu tangkis, berdiri sendirian di bawah sinar bulan. Ekspresinya datar, seperti ketika pertama kali bertemu. Sami heran dengannya. Saat ia datang menghampiri, tiba-tiba langkahnya terhenti. Seseorang menahan tubuhnya sangat kuat hingga ia tak bisa bergerak. Ketika menoleh, ia menemukan orang yang menahannya itu adalah seorang gadis yang sangat mirip dengan Nadia. Betul-betul sama persis. Bahkan Sami tak bisa membedakannya dengan Nadia asli yang berdiri di hadapannya. Gadis yang mirip dengan kekasihnya itu kemudian mengucapkan sesuatu. "Aku ingin telingamu." Segera setelahnya, ia menarik daun telinga Sami sekuat tenaga hingga terputus. Darah segar mengalir deras. Pemuda itu menjerit kesakitan dan menghempaskan diri. Sambil memegang rongga telinganya, ia menengok ke Nadia asli dan bertanya apa yang terjadi. Namun ia tidak menjawab kecuali berdiri diam. Belum hilang rasa sakitnya, pemuda itu melihat Nadia yang lain lagi dan ia mencengkram mata kanan Sami. "Aku ingin matamu." Dan bola mata itu pun tercabut dari rongganya. Darah segar semakin deras menyembur. Sami merasakan sakit yang amat sangat. Ia berguling-guling membanjiri lapangan dengan darah sambil menjerit kesakitan dan meminta tolong. Naas baginya, ketika lebih banyak lagi Nadia yang mengerubunginya, mereka masing-masing memegang organ tubuh yang berbeda, mengucapkan bagian yang diinginkan sebelum mencabutnya dengan paksa. Nadia yang asli tetap berdiri kaku dengan ekspresi dingin menyaksikan tubuh Sami dikoyak hidup-hidup oleh banyak Nadia. Hingga lewat tengah malam, tak terdengar lagi jerit kesakitan. Semua Nadia telah mendapatkan bagian yang diinginkan dan pergi meninggalkan tubuh Sami, yang hanya tersisa gundukan daging yang tak diinginkan. "Sudah kubilang, kau tak boleh jatuh cinta padaku." Demikian pesan terakhirnya sebelum pergi meninggalkan gedung olahraga itu.